Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Adinda Rusyidah Faza Hikmat dengan NIM 12160000004. Sekarang saya akan menjelaskan tentang uji Friedman. Uji ini digunakan untuk menguji perbedaan beberapa keadaan atau perlakuan sampel berpasangan. Alternatif untuk ANOVA yaitu rancangan acak kelompok. Uji ini didasarkan atas data yang sebelumnya perlu diberikan peringkat untuk respon perlakuan dalam setiap kelompok. Data berskala ukur ordinal dan pengujian dilakukan untuk memberi peringkat data pada masing-masing objek. Dan di sini ada contoh kasusnya, dan di sini sudah ada datanya. 7 orang juri telah menilai 5 orang koki. Nilai berbentuk ranking, nilai ranking 1 adalah yang terjelek hingga ranking 5 adalah yang terbaik. Dan di sini apakah nilai juri terhadap kelima masakan sama? Nah, sebelum kita mengerjakan kasus ini, kita harus menentukan dulu hipotesis statistiknya dulu. H0 adalah penilaian juri terhadap kelima masakan sama dan H1 penilaian juri terhadap kelima masakan tidaklah sama. Dan di sini alfanya adalah 5%. Kriteria ujinya H0 ditolak apabila p-value lebih kecil sama dengan alfa. Oke, langsung saja kita ke SPSS-nya. Dan setelah ke SPSS-nya kita ke variable view. Lalu kita tulis di sini koki 1 di bawahnya koki 2, koki 3, koki 4, sampai koki 5. Lalu karena data yang kita punya itu tidak berbentuk desimal, maka semuanya kita pindahkan ke 0. Dan labelnya kita tulis koki 1, koki 2, oke, dan ini measure-nya kita pindahkan semuanya ke ordinal. Setelah itu kita ke data view, lalu masukkan data yang sudah kita punya tadi. Setelah datanya masuk, langsung kita ke analyze, terus non-parametric test, agency dialog, lalu ke related sample, lalu pindahkan semuanya ke kanan, terus centang yang Friedman test, lalu oke. Dan langsung keluar hasilnya di sini. Jadi hasilnya ada p-value 0,004 lebih kecil sama dengan dari alfa yaitu 0,05, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, terdapat perbedaan penilaian juri terhadap 5 masakan. Oke, telah selesai penjelasan tentang uji Friedman. Langsung kita lanjut ke uji selanjutnya. Uji selanjutnya adalah uji Kruskal-Wallis. Uji ini dilakukan untuk menguji perbedaan keadaan atau perbedaan dari sampel independen. Alternatif one-way ANOVA merupakan perluasan dari uji Mann-Whitney untuk dua sampel independen. Uji ini berskala ukur minimal ordinal. Banyak sampel masing-masing populasi kemungkinan tidak sama. Pengujian dilakukan dengan memberi peringkat pada data gabungan. Di sini ada contoh kasusnya. Apakah ada perbedaan sifat otoriter pada 3 tipe pendidik? Guru berorientasi pengajar, guru
orientasi administratif, dan administrator. Berikut adalah data diperoleh dari penelitian di bawah. Nah, di sini ada datanya. Sebelum kita mengerjakan, kita ketahui dulu hipotesis statistikanya terlebih dahulu. H0 tidak terdapat perbedaan di antara skor rata-rata sikap otoriter dari 3 tipe pendidik, dan H1 terdapat perbedaan di antara skor rata-rata sikap otoriter dari 3 tipe pendidik, dan di sini alfanya 5%. Kriteria ujinya H0 ditolak jika p-value lebih kecil sama dengan alfa. Oke, lanjut saja kita langsung ke SPSS-nya. Oke, setelah ke SPSS kita ke variable view. Lalu di sini kita tulis skor dan di bawahnya pendidik. Karena data yang kita punya itu bukan dalam bentuk desimal, kita pindahkan ke 0. Lalu yang pendidik ini kita kasih tulis value 1, 1 guru berorientasi mengajar, 2 guru berorientasi administratif, dan yang ketiga administrator. Lalu oke. Setelah itu measure-nya kita pindahkan yang atas ke scale dan yang bawah juga ke nominal. Lalu kita ke data view, masukkan data yang tadi udah ada. Oke, setelah datanya dipindahkan ke sini, kita langsung lanjut analyze non-parametric test, terus ke yang paling bawah, lalu ke K-independent sample. Setelah itu, yang skor dipindahkan ke tes variable list, dan yang pendidik ke grouping variable. Setelah itu, yang ini isi minimumnya 1, dan yang ini maksimumnya 3. Lalu continue, terus ini centang yang full list. So, oke. Nah, di sini langsung udah ada jawabannya. Hasilnya, p-value 0,041 lebih kecil sama dengan 0,05, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, terdapat perbedaan sikap otoriter dari 3 tipe pendidik. Pendidik bertipe administrator bersikap paling otoriter dibanding tipe pendidik yang lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.